Mari kita membaca sekali lagi doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah belasan kali, berbulan-bulan kita berkhotbah menguraikan doa Bapa kami. Dan hari ini terakhir kali saya membicarakan kesulitan keempat daripada hidup manusia di dunia ini. Sesudah itu semua selesai, sisa Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Nah saudara-saudara, hari ini terakhir kali kita bicarakan, berikanlah kami kemenangan dan lepaskan kami daripada yang si jahat itu. Saudara-saudara, kalimat ini adalah yang terakhir. Karena ini merupakan sesuatu peperangan terakhir hidup di dalam dunia. Hidup manusia di dunia ini mengalami 4 kesulitan. Pertama, kebutuhan materi. Kedua, kesulitan interpersonal relationship. Ketiga, di dalam penggodaan dosa. Dan keempat, rencana setan untuk mencengkeram dan menghancurkan hidup manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Maka Tuhan Yesus mengajar dengan kalimat lepaskan kami daripada si jahat itu. Dan banyak orang mau menjelaskan yang disebut si jahat. Jangan dipikirkan si jahatnya, yang penting kejahatannya. Yang penting lepaskan kami daripada kejahatan. Dengan mereka memikirkan, mereka mengkonsentrasi kepada hidup aman, hidup sejahtera, hidup sehat, hidup lancar, hidup tanpa gangguan. Oh Tuhan, lepaskan kami daripada kejahatan. Itulah sebab orang-orang Kristen yang dangkal selalu menganggap paling penting itu hidup sehat, hidup sejahtera, hidup aman. Maka mereka kalau naik mobil mesti doa dulu. Saya naik mobil tidak pernah doa. Ini mungkin engkau kira saya orang tidak rohani. Bagi saya, doa saya dikonsentrasikan kepada penginjilan, kepada bagaimana mengabarkan Injil, menyebarkan firman Tuhan di dunia ini. Karena doa tentang kerajaan Allah dan kebenaran Allah itu harus diutamakan. Sehingga banyak hal tentang kesehatan saya tidak doa. Saya tidak pernah doa minta uang dari Tuhan. Saya tidak pernah doa minta kesehatan dari Tuhan. Saya tidak pernah minta kesejahteraan di perjalanan. Baik di kapal terbang, mau di kapal, ataupun di mobil. Saya tahu itu urusan Tuhan menjaga saya. Saya punya doa selalu memikirkan penginjilan, pekerjaan Tuhan, peperangan rohani. Saudara-saudara, mengapakah begitu banyak orang Kristen terus memperhatikan kesehatan, tubuh, keamanan, kesejahteraan? Karena mereka hidupnya di lingkaran yang sangat di muka, di luar ini, dan tidak masuk ke dalam inti daripada arti hidup yang sejatinya. Saudara-saudara, lepaskan kami dari kejahatan, kebahayaan. Itu lebih menarik bukan? Lepaskan kami daripada si jahat itu. Siapa si jahat itu? Apakah dia berada? Apakah dia masih mengganggu saya? Di mana dia? Bagaimana membuktikan saya? Sama seperti membuktikan ada Allah atau tidak. Itu menjadi peristiwa yang paling penting bagi orang yang mau percaya Tuhan. Mereka yang imannya dangkal atau sama sekali tidak beriman. Mereka memperhatikan, mereka mementingkan Allah ada atau tidak. Alkitab tidak pernah mempersoal ini. Dari kalimat pertama, permulaan Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada argumen, tidak ada apologetika, tidak ada pembelaan, tidak ada penjelasan. Langsung paparkan satu statement. In the beginning, God created the heaven and earth. Allah ada, bukan melalui dibuktikan.
Allah ada bukan melalui dibela, dijelaskan dengan kalimat yang pandai-pandai, panjang sabar, panjang lebar. Tidak. Allah ada sesuatu fakta yang sudah ditanamkan ke dalam hati manusia. Sehingga manusia tidak perlu pakai segala argumen untuk baru saya tahu Allah ada. Argumen-argumen hanya meneguhkan orang yang sudah percaya dan hanya memberikan kekuatan konfirmasi yang kau percaya itu tidak salah. Saudara-saudara, Allah itu ada, setan itu ada, tidak perlu dibuktikan. Banyak orang tidak percaya Allah ada, tapi mereka seolah-olah percaya setan ada, sehingga mereka mengetahui kejahatan-kejahatan itu berada di masyarakat, tapi mengetahui hanya dari kategori moral, bukan dari kategori ontologi. Saudara-saudara sekalian, Allah berseberangan dengan iblis. Allah ada, setan ada. Kedua-duanya bersifat roh. Satu roh yang dari kekal sampai ke satu roh yang diberikan kekekalan melalui dicipta oleh Tuhan dan diizinkan oleh melawan Tuhan, diizinkan menjadi si jahat yang mengganggu, merentang pekerjaan Tuhan, yang mencobai, menggoda manusia, dan yang mengadu, yang terus mempersoalkan kesulitan manusia di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, Satan is the hinderer. Satan is a tempter and Satan is the accuser. Dia adalah menentang rencana Allah. Dia adalah yang mengganggu, mencobai manusia, dan dia adalah yang menuding-nuding atau memberikan sesuatu tudingan di hadapan Tuhan untuk mengadu orang suci di hadapan Tuhan Allah. Setan itu ada, tapi kita meremehkan hal ini. Kita menganggap itu tidak penting, sehingga kita di dalam keadaan tidak sadar bersekongkol dengan setan, masih senang-senang menikmati hidup. Saudara-saudara, biar kita hari ini kembali kepada ayat Alkitab. Kita ditarik oleh cinta kasih Yesus Kristus, mengerti arti sesungguhnya dari istilah ini. Lepaskanlah kami dari si jahat itu. Saudara-saudara, kejahatan, kecelakaan, dan si jahat, ini tiga lapisan dari evil. Saudara-saudara, kejahatan itu semacam hal yang bersifat moral. Kecelakaan bersifat sesuatu kesulitan di dalam natural. Tapi si jahat adalah ontologi daripada segala. Dia menjadi sumber daripada kejahatan dan segala kekurangan di dalam natur yang boleh menjadi penggodaan bagi manusia. Saudara-saudara, di dalam bahasa Inggris evil itu mempunyai arti berlapisan arti. Tetapi banyak orang lebih suka melihat ini di dalam lapisan pertama, natural evil. Yang disebut natural evil berarti manusia berada di dalam satu alam yang tidak sempurna, sehingga gunung bisa meletus, angin bisa menjadi taufan, ombak bisa menjadi tsunami, dan segala kecelakaan di bumi ini bisa menghabiskan kita punya harta benda dan mengancam kita punya kesehatan. Itu disebut natural evil. Apakah arti di sini adalah Tuhan lepaskan kami dari natural evil? Ini yang sering dianggap paling penting oleh orang yang hidup hanya berpusat kepada daging, materi, dan dunia di dalam kelihatan ini saja. Tapi saudara-saudara, orang Kristen yang sejati bukan melihat begitu dangkal saja. Itu sebab kita bukan doa supaya sehat, supaya damai, supaya bisa selamat tiba ke tempat tujuan. Itu menjadi tujuan hidup kita. Tidak. Maka di sini doa kedua, lapisan kedua adalah masuk ke dalam evil as a moral defect. Itu namanya moral evil. Saudara-saudara, kejahatan berarti sesuatu kehendak yang tidak memilih kebajikan, tapi memilih egoisme, memilih merusakkan orang lain, memilih tidak bertanggung jawab kepada Allah. Dengan peta teladan yang ada pada kita, kita tidak mencerminkan kesucian, keadilan, kebajikan, cinta kasih, dan kemurahan dari Tuhan, sehingga kita akhirnya jatuh di dalam hal yang berlawanan dengan segala sifat ilahi yang menjadi dasar moralitas. Karena salah menggunakan kebebasan, itu disebut evil.
Saudara-saudara, pada seorang anak yang ganteng sekali, mempermainkan cinta kasih, kegantengan menjadi alat untuk menjadi moral evil. Pada seorang pemuda yang sehat sekali, pakai kesehatan untuk menjadi pencuri, perampok, berkat Tuhan dalam jasmani dipergunakan menjadi alat untuk melakukan moral evil. Jikalau seorang wanita yang cantik sekali, kecantikan dipergunakan untuk merayu laki-laki menjadi pelacur, mendapatkan uang. Kecantikan dipakai menjadi alat untuk mendatangkan sesuatu keuntungan yang rusak berdasarkan kejahatan, yaitu moral evil. Jadi saudara-saudara, mari kita melihat istilah evil dalam 3 lapisan ini. Yang pertama, kesulitan, bencana, dan kecelakaan yang mungkin tiba kepada tubuh kita. Itu sebagai satu evil, dan itu evil yang paling dangkal. Evil yang tidak berarti apa-apa. Saudara-saudara, orang yang pernah mengalami akan bencana-bencana alam, justru hidup mereka lebih matang. Karakter mereka lebih bertanggung jawab. Dan bangsa-bangsa yang pernah mengalami kesulitan-kesulitan yang sering terjadi, satu natural evil, itu akibatnya mereka lebih berpikir, lebih mendalam. Dan bangsa-bangsa semacam demikian menghasilkan pengertian kebenaran dan pengutaran filsafat yang lebih limpah dari bangsa-bangsa yang hidupnya terlalu enak. Saudara-saudara, orang yang hidup terlalu enak, tidak pernah ada susah, tidak pernah kesulitan apa-apa. Mereka selalu pikirannya dangkal sekali, dan hidupnya tidak mendalam, mempunyai pengertian kabar kebenaran pun miskin sekali. Tapi bangsa yang sulit sekali, bangsa yang mempunyai banyak kesulitan, tantangan daripada alam semesta, mereka justru menjadi bangsa yang berkebudayaan tinggi, bangsa yang mempunyai pemikiran dalam, bangsa yang menghasilkan filosof-filosof yang besar. Saudara-saudara sekalian, mengapa filosof yang besar jarang berada di daerah tropikal? Mengapa pemikir-pemikir yang mantap jarang berada di daerah dekat katulistiwa? Karena apa? Karena hidupnya terlalu enak, terlalu gampang. Jadi orang malas-malas. Tapi di daerah yang dingin sekali, daerah yang sulit sekali, daerah pedalaman yang miskin sekali, orang memikir kenapa ada kesulitan-kesulitan begitu besar terjadi kepada kita. Maka di situ mereka mulai memikir. Waktu mereka memikir, mereka menemukan kebenaran yang indah sekali. Saudara-saudara, perhatikanlah di manakah filosof yang penting tinggal di mana, hidupnya bagaimana. Riwayat daripada mereka semenjak kecil, apa yang mereka alami, engkau akan menemukan kesimpulan yang penting mengenai suffering and deep thinking. Kesadaran, pikiran yang mendalam selalu dirangsang oleh penderitaan hidup yang susah. Saudara-saudara sekalian, mari kita mempelajari hal seperti ini lebih tuntas lagi, sehingga kita tidak berhenti menjadi orang yang dangkal, orang yang tidak pernah maju di dalam hal-hal yang bernilai. Saudara-saudara sekalian, selain moral evil, maka kita harus mengetahui ada satu hal lebih dalam daripada sekedar natural evil, daripada moral evil. Ada the evil one himself, yang jahat itu. Nah, kalau ini tidak mengerti, kita akan menganggap yang lain penting sekali. Akhirnya yang tidak penting dianggap penting, yang penting sama sekali diabaikan. Sehingga kejahatan melengket dalam diri kita. Tapi kita mempunyai dunia yang aman, hidup yang sehat, kita sudah puas. Saya kira manusia itu kita paling kasihan di dalam hal ini. Karena kita tidak bisa menemukan evil one is the most important. We should escape, we should be afraid of him. Tapi kita hanya mencapai sesuatu, no evil in nature, no danger in my human life, no difficulty in my body. Saya sudah cukup. Dan disitulah agama yang nyaman, mematikan orang. Saudara-saudara, saya mendengar satu kalimat, saya kaget sekali. Kalimat ini keluar daripada seorang pendeta namanya Paul Washer. Dia pernah berada di tempat yang susah sekali di Amerika Selatan sebagai missionary. Dia melihat orang miskin bagaimana bergumul, kemiskinan, kesulitan, penyakit begitu banyak. Dan mereka mengakibatkan dia memikirkan tentang what is Christianity, what is Christian faith for.
Iman Kristen untuk apa? Maka dia pikir mendalam. Akhirnya khotbah dia menjadi bermutu tinggi sekali. Tetapi saudara, pendeta yang lulus daripada Amerika, yang S2, S3, bisa bikin paper, teorinya hebat sekali, tidak pernah terjun ke dalam hidup sehari-hari, tidak pernah bertemu dengan kesulitan pergumulan orang miskin, orang sakit, orang yang sangat-sangat cilaka. Mereka tidak pernah mengetahui apa pikiran teologi mereka itu mempunyai gaya hidup yang bisa menolong orang lain. Saudara-saudara sekalian, sehingga Paul Washer mengatakan, the American theology is so wide, so big, and Christian faith in America is 3,000 miles wide, but only 2 inches thick. Iman orang Kristen di Amerika meluas sampai 3.000 mil, 5.000 kilometer, tapi hanya 2 inci dangkalnya. Tetapi banyak orang di tempat yang sulit, iman mereka tidak besar karena mereka minoritas. Sekitar semua adalah orang yang melawan mereka, tapi iman mereka mendalam sampai ratusan meter. Saudara-saudara, saya mau tanya, kita menjadi orang Kristen dangkal atau menjadi orang Kristen yang mendalam? Kita menjadi orang Kristen kelihatan hebat sekali, tapi kita tidak mempunyai bobot. Apakah kita adalah orang Kristen semacam demikian? Kalimat daripada Paul Washer sangat mengesankan saya. Dan saya mentimbangkan begitu banyak hal. Memang betul ada orang kelihatan hebat, mempunyai kekristenan, pengalaman, dan mempunyai wilayah dari gereja yang meluas. Begitu banyak orang menjadi orang Kristen, ratusan, ribuan. Tapi kalau ditanya mengenai doktrin yang penting, ditanya dengan perjuangan kekristenan, ditanya dengan apa seharusnya orang Kristen bertanggung jawab di hadapan Tuhan, mereka jawabannya dangkal luar biasa. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya mengkupas kedalaman dari rencana setan. Sehingga hari ini khotbah tidak ditujukan kepada natural evil, tidak ditujukan kepada moral evil, tapi lebih daripada itu ada religious evil, daripada sesuatu pemalsuan daripada hal yang paling baik menjadi hal yang paling jahat. Saudara-saudara, berkali-kali saya berkata, orang zaman sekarang yang paling berani membunuh orang bukan orang ateis. Yang paling berani membunuh orang adalah pemimpin-pemimpin agama yang menganggap dia paling dekat dengan Tuhan. Lalu saya mau tanya, kenapa agama katanya mengajar orang berbuat baik? Kenapa pemimpin agama menjadi orang paling jahat? Kalau di sini berarti agama tidak menjamin engkau sudah lepaskan dari evil. Justru agama mungkin menyelubungi kekuatan evil yang paling mendalam, bikin engkau buta dan tidak sadar. Saudara-saudara sekalian, di dalam hal engkau mengatakan saya melakukan baik, engkau melakukan baik melalui standar siapa? Apakah yang engkau anggap baik itu betul-betul baik? Apakah engkau menganggap itu jahat? Betul-betul jahat. Apakah baik dan jahat ukurannya di dalam tanganmu? Inilah mengapa Tuhan mengatakan jangan makan buah yang membedakan baik dan jahat di Taman Eden. Sudah tahu mengapa Tuhan tidak mau manusia makan buah daripada pohon yang membedakan baik dan jahat? Apakah Tuhan tidak mau manusia mengerti baik dan jahat? Apakah Tuhan mau manusia buta, tidak tahu apa baik, apa jahat, dan tidak bisa membedakan? Kalau Tuhan begitu, berarti hati Tuhan tidak baik. Tetapi bukan demikian. Sebab seluruh kitab suci membuktikan ajaran tentang apa baik atau jahat itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sendiri yang memberitahu kepada kita apa itu baik, apa itu jahat, masakan Tuhan tidak mau kita mengerti dan membedakan apa itu baik atau jahat? Kalau Tuhan mau mengerti, memberikan kita mengerti apa itu baik atau jahat, kenapa Tuhan bertutur kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah dari pohon yang membedakan baik dan jahat? Bukan ini satu misteri yang besar? Tapi karena saudara tidak pernah menelusuri dan menyelidiki secara tuntas, pokoknya baca Alkitab, dengar lewat saja, menjadi satu pengetahuan kognitif, tapi tidak menjadi satu discerning understanding of the truth. Sehingga agama itu menjadi suatu hal yang kelihatan baik sekali, tapi mungkin menjadi alat daripada si jahat yang besar sekali. Pemimpin-pemimpin agama semua mengaku mereka berbaik dan mereka mempunyai agama yang baik.
mereka percaya kepada Tuhan yang baik, atau Tuhan yang mereka percaya adalah Tuhan yang baik. Agama yang mereka percaya tidak usah dikhawatiri, tidak usah dicurigai, pasti agama baik. Lalu orang yang mengatakan jangan begitulah, mari kita berdamai. Satu keadaan masyarakat yang sangat plural, sama-sama baik saja. Engkau baik, saya baik. Ini semua salah. Saudara-saudara, kalau 2 tambah 2 itu 4. Jangan mengatakan tambah 5 boleh. 2 tambah 2 adalah 6 juga boleh. 2 tambah 6 itu jadi 8 juga boleh. Mari kita damai, rukun agama. Saya hari ini mengatakan 2 tambah 2 itu hanya mungkin 4. Tidak mungkin angka yang lain. Sehingga tidak boleh engkau menerima semua sama. Istilah semua sama sudah kalimat yang mempunyai kejahatan yang luar biasa. Karena di dalam kalimat ini sudah menyangkal kemungkinan ada kebenaran. Jikalau menyangkal kemungkinan ada kebenaran, maka engkau boleh menerima semua yang tidak benar itu benar. Lalu engkau menganggap diri ini benar. Ini kebenaran yang paling tidak benar. Saudara-saudara sekalian, dari sini saya melihat kenapa Tuhan mengatakan Adam dan Hawa tidak boleh makan buah yang terlarang itu. Karena buah yang terlarang membedakan baik dan jahat. Apakah Tuhan tidak mau manusia mengetahui apa itu baik atau jahat? Apa Tuhan tidak mau manusia bisa membedakan baik daripada yang jahat? Apakah Tuhan begitu sempit? Apakah Tuhan iri kalau manusia tahu dia tidak senang sehingga dia melarang manusia mengetahui? Ini tafsiran banyak orang yang tidak mengerti. Saudara-saudara, Tuhan mau kita mengetahui apa itu baik atau jahat. Tapi Tuhan mau kita mempunyai satu kriteria, mempunyai satu standar, mempunyai satu alat untuk membedakan baik dan jahat menurut bijaksana dari Dia, bukan dari standar sendiri. Saudara-saudara, kenapa bilang sama anak jangan baca buku porno, jangan mengetahui laki hubungan dengan perempuan? Kenapa? Bukan karena dia tidak boleh tahu, karena dia belum waktunya tahu. Saudara-saudara, kalau waktunya sudah sampai, dia boleh mengetahui apa itu seks, tapi dia harus mengetahui melalui otoritas yang mana. Bukan boleh tahu, tidak boleh tahu, tapi mengetahui itu di dalam status bagaimana dan melalui standar apa. Itu yang penting. Saya tidak berarti kalau sudah dewasa dia boleh lihat kamu tidur sama istrimu, karena waktunya sudah sampai. Saya berkata kepada engkau, itu satu hal yang begitu kudus, begitu suci, sehingga yang paling penting bukan pengetahuannya, bukan akademiknya. Seluruh dunia hancur karena akademik. Akademik mengetahui tapi tidak mempunyai standar yang benar. Akademik mengetahui segala sesuatu tidak berdasarkan otoritas daripada Tuhan. Saudara-saudara, waktu anak kecil masih belum waktu, tidak boleh mengetahui. Tidak berarti tidak boleh mengetahui. Waktunya belum sampai. Waktunya boleh sampai. Kalau sudah sampai, bolehkah dia membaca segala buku seks dari semua orang yang tulis? Tidak bisa. Harus belajar daripada yang mempunyai wewenang, yang mempunyai otoritas, yang mempunyai standar yang suci, memberi penjelasan seks itu apa, hubungan seks itu apa, kenapa suami istri boleh bertidur, sama yang lain tidak boleh. Itu standar boleh tidak boleh ditentukan oleh yang mencipta manusia, bukan ditentukan oleh manusia yang dicipta. Jikalau itu seks dimengerti melalui manusia yang dicipta, manusia yang mempunyai bias atau mempunyai egoisme akan menulis segala sesuatu berdasarkan kesubjektifisan dia yang bersalah dan melanggar otoritas Tuhan. Itu sebab kejahatan jangan dimengerti sebagai sesuatu apa yang menjadi berkat bagiku, apa yang menjadi celaka bagiku, baru saya menentukan itu jahat atau tidak. Saudara-saudara, sama seperti saya khotbah beberapa minggu yang lalu, seorang Perdana Menteri di hadapan Kaisar ditanya, what is good? What is evil? Who is good man? Who is evil man? Dia menjawab, those people who are good to me, they are good people. Those people, they are harming me, they are not good people. Raja mana? Oh, ini boleh juga. Yang menjawab bodoh, raja lebih bodoh. Saudara-saudara, orang baik bukan karena baik sama saya. Orang jahat bukan karena dia jahat sama saya. Kalau papa pukul saya setengah mati karena mengajar saya dan lepaskan saya dari dosa, papa memukul saya, tetap dia orang baik. Jikalau orang yang lain menggoda saya, memberikan banyak hadiah kepada saya, tapi menjatuhkan saya ke dalam dosa, bagaimana baik kepada saya, dia tetap orang jahat. Amin.
Saudara-saudara, mari kita mengerti baik dan jahat bukan daripada apa menjadi keuntungan kerugian saya, tapi apa yang menjadi sesuatu pelanggaran kepada prinsip yang Tuhan tetapkan. Apa yang menjadi otoritas dari Allah. Dengan demikian, bencilah ibumu kalau ibumu membiarkan engkau berdosa. Bencilah bapamu kalau bapamu menjatuhkan engkau ke dalam jerat daripada setan. Cintailah pendeta yang berani menegur kamu. Cintailah kawanmu yang berani menasihatkan kamu untuk melepaskan engkau dari kejahatan. Saudara-saudara, saya kira sesuatu penipuan yang paling besar di dalam seluruh alam semesta justru di dalam agama. Sehingga agama yang mengajar baik, sebenarnya agama sudah diperalat oleh si jahat. Sehingga si jahat itu berada di belakang layar agama. Agama kelihatan baik semua, tapi agama yang baik justru jahat. Yang paling cilaka adalah orang yang mempunyai agama tak pernah merasa dia salah. Agamanya pasti betul, sehingga dia menolak agama yang lain. Dia anggap yang lain yang berbeda, dia pasti salah, pasti jahat. Yang betul hanya dia. Di situ kecelakaan manusia yang terbesar. Seorang di hotel satu kali turun ke lobby, kelihatan dengan seorang yang datang kepada dia dengan air muka yang begitu sedih, berkata, I have a problem, sir. Can you help me? Lalu orang Indonesia ini mengatakan, what can I help you? What is the problem? Orang itu matanya begitu murung, begitu sedih. Mata saya dirampok. Saya punya uang semua diambil. Semua sisa satu paspor. Saya dompet juga hilang. Saya punya buku cek hilang. Semua tidak ada. Saya hanya satu paspor sama koper. Mau pulang. Naik taksi pun pergi ke Cengkareng. Tidak cukup uang. Dan saya sekarang tidak tahu bagaimana pulang. Saya tidak ada uang bayar hotel lagi. Saya hari ini mesti tinggalkan tempat ini. Tolong bantu saya. Bagaimana bantu kamu? Tidak usah bantu kasih uang. Karena saya tidak menjadi orang pengemis. Saya bukan orang minta-minta. Saya orang dagang. Saya ada harkat sendiri. Saya ada company sendiri. Tapi sekarang cuma satu hal yang saya sisa. Saya hanya mempunyai satu Rolex emas. Dan ini menjadi satu-satunya saya punya harta. Kalau Rolex ini saya lepas, Bapak beli saja dengan harga sepertiga supaya saya bisa pulang. Saya berterima kasih sekali. Rolex emas itu dilepas dan orang ini melihat. Pada waktu melihat Rolex itu timbul dua pikiran. Pertama, murah juga ya. Kalau ini cuma sepertiga harga, boleh juga. Kedua, kesempatan berbuat baik, puji Tuhan. Saya bantu dia dapat Rolex. Ini ada anugerah Tuhan membantu orang yang membantu. Kalau saya membantu, Tuhan kasih saya Rolex. Anugerah Tuhan besar. Haleluya. Begitu. Lalu dia mulai lihat Rolex. Waktu bagusnya, ada berliannya. Emasnya solid, berat sekali. Terus dia melihat-lihat. Lalu dia bilang, bagaimana uang berapa yang kau perlu untuk saya dapat Rolex ini? Dia bilang, ini $15,000. Saya sekarang kasih engkau 5.000 saja. Ambil, tolong saya. Saya bisa naik taksi, bisa bayar airport tax, saya bisa pulang. Karena seorang usahawan yang kecelakaan datang di Indonesia. Kecelakaan itu namanya moral evil. Sekarang saya tidak bisa pulang. Itu adalah sesuatu another kind of evil. Dan sekarang kalau engkau bisa bantu, you have goodness to me, I have something for you. Orang itu lihat-lihat, sudah lihat dia mengatakan, saya mesti masuk ke dalam kamar dulu. Ya, Aroji pegang saja. Orang itu mengatakan, you don't want this? This is very cheap for you. It's your opportunity. Because I'm now very, very difficult. So I need to sell this to you. Please, 5,000 is enough. It valued $15,000. Orang ini bilang, I'm sincere. Talking honestly to you. I go to my room to get money and I will help you. Dia tidak mengatakan, I will buy your Rolex. I will help you. Lalu dia pergi. Setelah dia masuk ke kamar, bawa uang 5.000 turun, orang itu masa di situ. Dia ketakutan orang itu hilang. Ini kesempatan kalau diambil orang lain. Saya kalau beli mahal ini 5.000 murah kok. Sesudah itu dia bayar.
ambil. Orang itu terima kasih, menangis, terus meninggalkan dia. Lalu dia seperti mendoakan restu supaya orang ini bisa pulang ke negeri baik-baik. Kasihan mendapatkan kecelakaan sini. Sesudah pergi, hari esoknya dia senang sekali pakai Rolex itu. Kelihatan begitu bagus, menikmati sendiri. Tapi dia pikir, kalau salah bagaimana ya? Ini kalau palsu bagaimana? Maka dia pergi Rolex Center, pergi ngecek, ini betul tak? Waktu dicek, Rolex Center tidak berani sembarang ngomong. Buka belakangnya, pakai keker, lihat. Dan sesudah lihat, karena begitu asli. Dan emasnya juga emas asli. Sehingga Rolex Center tidak sembarangan. Tapi kalau dicetak, saudara tahu, kalau buka dari sini, Rolex ada nomor. Buka dari belakang ada nomor. Nomor ini ada nomor arloji. Nomor itu nomor tipe arloji. Omega tidak ada, Breitling tidak ada, lain tidak ada, hanya Rolex ada. Sesudah dibuka semua seperti betul. Waktu belakang buka mesinnya bukan Rolex. Emasnya emas asli, tapi bukan Rolex asli. Itu paling banyak $1.000 atau $600. Lalu sudah begitu keluar, "Sir, we have already checked your Rolex. It is a fake one. Ini arloji palsu." Dia mau kurang sedikit dia jatuh pingsan. Saudara-saudara, jadi saya kira saya untung, anugerah Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Ini 5.000 boleh dapat Rolex asli, ternyata dapat yang salah, yang palsu. Saudara mungkin tak tahu ya, pabrik Rolex yang palsu di seluruh dunia kira-kira 4-60 pabrik, ya. Yang paling murah $25, yang paling mahal bisa sampai $3.000 karena pakai emas dan sebagainya. Dari mana tahu palsunya? Kalau pakai emas asli berat dong. Tapi belakangnya engkau bisa lihat, tidak ada arloji Rolex yang pakai mesin lain. Omega bisa pakai ITA, Rolex palsu bisa pakai ITA, Breitling bisa pakai ITA, ya. Lalu Patek Philippe palsu pakai Sellita. Dan mereka yang jual ada kalanya cuma mau untung sedikit. Jadi dia pakai arloji palsu tapi mesin Swiss dijualnya $800. Tapi yang asli $30.000. Ini termurah kan? Dari palsunya palsu, tapi palsu bukan mau untung uang banyak. Tapi ini palsu mau untung uang banyak, jadi jadikan 5.000. Makin tinggi makin dia anggap itu mungkin asli. Setelah dia anggap palsu, dia jengkel luar biasa dan mulai benci sama arloji itu. Lu ini apa sih lu? Bikin gua hilang uang 5.000. Tapi juga tidak mau buang karena masih ada emasnya. Taruh di situ menjadi barang jengkelan untuk puluhan tahun. Saudara-saudara, sekarang sudah dengar cerita ini, sekarang dengar khotbah saya. Kalau you anggap ini asli, you anggap ini tidak mungkin palsu, you mungkin tidak menerima penghinaan. Tidak mungkin. Kalau orang bilang, itu palsu. Kurang ajar lu ya. Ini asli. Orang itu palsu. Engkau bilang asli. Ini terjadi sengketa antara emosi. Karena yang saya punya engkau berani hina. Engkau bukan berani hina saya. Engkau berani hina asli dan mengatakan itu palsu. Nah, hal ini terjadi di dalam materi, tidak penting. Terjadi di dalam ketuhanan, ini penting. Karena apa? Jikalau orang mempunyai Tuhan yang palsu, tapi dia anggap itu asli, siapa boleh menghina dia? Barang siapa menganjurkan dia, pasti dianggap musuh. Barang siapa menghina dia, pasti dibenci. Nah, di sini terjadinya pertikaian agama. Karena semua agama menganggap Allah mereka satu-satunya asli. Yang lain palsu. Dan yang palsu tidak berhak untuk menghina yang asli. Dan kalau menghina asli, saya pasti mati-matian melawan engkau. Tidak ada pertobatan itu mungkin. Saudara-saudara, hal yang paling menakutkan bukan hal materi. Hal yang paling menakutkan bukan hal kecelakaan. Hal yang paling menakutkan bukan hal kerugian. Hal yang paling menakutkan yaitu yang palsu dianggap yang asli. Dan yang palsu dianggap asli di dalam semua keadaan kepalsuan ini. Yang paling cilaka, Allah palsu dianggap Allah asli. Kalau ini sudah terjadi, sudah no discussion, no compromise, no tolerance.
Tidak ada toleransi, tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Hanya satu, duel. Kamu mati atau aku mati. Nah, ini terjadi di dunia kultural, bukan, ini dunia agama. Saudara-saudara, maka yang disebut kerukunan agama itu satu slogan yang indah sekali. Tapi sebenarnya itu sulit terjadi. Orang Kristen makin mengetahui tidak ada agama lain mempunyai ilah yang sejati. Itu sebab secara damai kita harus sebagai manusia menghormati manusia yang lain. Tapi secara kejujuran kita mengatakan tidak ada Allah yang lain. Kita tidak bisa kompromi. Nah, ini kesulitan di sini. Saya mengkaitkan semua kepalsuan agama ini ke dalam ayat ini. Nah, ini pentingnya adalah deliver us from the evil one. Bukan the disaster. Bukan the natural disaster, natural evil. Tetapi the evil one. Kalau di belakang itu ada si jahat yang telah memalsukan semua, engkau tidak sadar. Lalu engkau hanya mentah-mentah menerima yang asli tapi bukan asli. Lalu engkau terus membela yang asli. Seumur hidup itu waktunya disita habis. Seumur hidup tenaga diperas habis. Seumur hidup engkau punya kekekalan ditukar oleh itu. Saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita mengerti apa yang saya katakan di sini. Saudara-saudara, deliver us out from the power of the evil one. Sudah berapa ratus juta orang mati membela kebenaran yang tidak benar. Sudah beratus-ratus orang yang mati membela Allah yang bukan Allah. Lalu mereka tidak boleh diganggu. Karena mereka anggap ini baik. Dan saya sudah memiliki Allah yang begitu baik. Saya mendapatkan pengajaran yang begitu baik. Dan saya melakukan baik. Bukankah ini baik? Semua agama mengajar baik, bukan? Kalau semua mengajar baik, lalu orang sudah rasa dia berbuat baik menurut agamanya. Tapi belakang agama itu adalah Allah yang palsu, bagaimana? Saya berkhotbah seperti ini bisa merinding. Karena ini terlalu bersangkut paut dengan nasib kekekalan setiap pribadi. Our eternity is determined by your true faith to the true God, in the true truth, or a belief in the false God, considered the true God. Di situ perbedaan terlalu besar. Saudara-saudara sekalian, manusia perlu agama. Dan agama menjadi cara dia berbuat baik. Kalau dia sudah rasa ini baik dan ini benar, dan saya sudah menurut kebenaran, saya tahu berbuat baik. Tapi seluruhnya di belakang ada si jahat yang telah mengatur itu, dan engkau tidak mengetahui. Bagaimana? Ini sangat menakutkan. Sangat-sangat menakutkan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat Yesus Kristus sudah membicara sampai kepada satu pusat begitu mendalam. Tapi orang biasa melihat tidak lihat. Cuma tahunya kalau saya pergi naik mobil, Tuhan kasih selamat, jangan tabrakan. Pasti pentong mengapa khotbah begitu sengit, begitu pesimis. Saya orang pesimis. Saya adalah orang melihat segala sesuatu pesimis sekali. Tapi saya lihat tugas saya harus optimis. Among this pessimistic world, I do my optimistic work. Di dalam dunia yang pesimis, saya bekerja sebagai orang yang sangat optimis. Di dalam dunia yang negatif, saya melakukan kewajiban saya sebagai orang yang sangat-sangat positif. Saudara-saudara sekalian, kita selalu harus mengerti segala sesuatu untuk mengambil tindakan dan ambil pilihan bagaimana. Bukan karena keindahan cukup. Maknanya itu apa? Pada waktu setan mengerjakan segala sesuatu, dia mengetahui makna. Bagaimana menipu manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Allah mencipta manusia untuk menjalankan kehendaknya. Tapi setan mau mencoba manusia untuk merusak kehendak Allah. Lalu cara apa? Yaitu yang salah dianggap benar. Lalu menipu, menyuap dan memberikan kepada engkau. Sehingga engkau akhirnya percaya itu benar. Kalau sudah itu dipercaya benar, lalu di dalamnya semua yang rusak engkau terima semua. Agama itu baik kan? Agama mengajar baik kan? Itu sebab engkau terimalah agama. Engkau sudah tidak usah pikir lagi, tidak usah khawatir lagi. Engkau sedang menjalankan kebaikan menurut kebaikan yang saya kasih tahu sebagai engkau. Justru di sini saya tidak mau terima. Kenapa yang disebut baik kamu yang kasih tahu?
Kenapa yang baik bukan sesuatu wahyu dari Tuhan? Only the revelation of God, only the standard from God, only the criteria from heaven. I hold it on. Saya hanya mau pegang kriteria standar yang diberikan, standarnya dari otoritas Tuhan. Saya tidak mau terima standar dari manusia. Silakan bilang sama saya semua agama sama. Saya bilang tidak. Kalau semua agama sama, mengapa Tuhan memberikan hal yang tidak sama kepada orang yang tidak sama? Dan engkau mengaku semua agama dari Tuhan. Apa itu benar? Yang memberikan ini benar, standar dari mana? Kalau orang mengatakan saya sudah menerima yang benar, maka saya jalan di dalam kebenaran seumur hidup. Justru yang kau anggap benar, seluruhnya berdasar tidak benar. Maka jangan lihat evil, tapi lihat the evil one beyond the evil. Yang jahat di belakang kejahatan. Yang lebih penting daripada hanya melihat kejahatan yang merugikan saya atau tidak. Apalagi kalau kejahatan itu menguntungkan saya pun mau. Ini adalah anak-anak setan. Begitu banyak orang cari uang pakai cara curang. Yang dipentingkan keuntungannya. Yang tidak dipentingkan curangnya. Akhirnya dia menjual jiwanya, menjual dirinya, menjual moralnya, menjual karakternya. Demi hanya untuk mendapatkan uang yang sementara akan layu. Setan akan menang luar biasa. Engkau akan rugi luar biasa. Saudara-saudara sekalian, jangan kita menganggap diri kita pintar. Jangan anggap kita sudah benar. Karena di dalam cara kita menganggap kita benar, selalu kita tertipu oleh iblis. Saudara-saudara sekalian, jikalau di belakang kejahatan ada si jahat, dan yang si jahat engkau tidak lihat, engkau tambah lihat kejahatan. Dan kejahatan yang sangat merugikan engkau, baru engkau rasa itu tidak berarti. Engkau telah tertipu double, triple dan sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Tuhan Yesus berkata, lepaskan kami dari si jahat itu. Nah, Alkitab mengatakan engkau bukan tidak mengetahui segala gerakan daripada setan itu. The movement of the Satan. Gerakan dari setan. Hanya istilah ini saja kita boleh menulis satu buku. Lalu melihat bagaimana permulaan rencana iblis melawan Tuhan. Sampai akhirnya dia dihukum, dibuang ke dalam lautan api. Itu seluruh gerakan. Kita menyebut kita ini gerakan reform Injili. Tahu tidak, setan adalah gerakan melawan reform, melawan Injili. Saudara tahu ini gerakan reform Injili. Membawa mereka kembali kepada teologi reform. Mengkobarkan mereka mengabari Injil. Setan juga ada gerakan. Gerakan non-reform, non-Injili. Yang melawan reform, melawan Injili. Di mana engkau menginjili, mereka meracuni Injil. Mereka mereformkan, dia menggoncangkan itu fondasi dari reform. Karena engkau bisa bikin gerakan, setan juga bisa bikin gerakan. Dan Tuhan telah mengatakan satu kalimat, dari pertama hari manusia berdosa. Pada waktu Adam berdosa, dia memakan buah terlarang yang bisa membedakan baik dan jahat. Semenjak itu baik dan jahat selalu diberikan penjelasan oleh standar manusia yang tidak pakai otoritas Tuhan. Hanya Kristus mengembalikan kita kepada pohon hidup. Dan buah dari pohon hidup, yaitu Injil yang sejati daripada kematian kebangkitan Kristus. Agama bicara baik, jahat. Kristus satu-satunya berkata, hidup mati. Demikian Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anak tunggal itu. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia, jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. You know the difference? Science is talking about know and unknown. Right and wrong. Saudara-saudara, agama berbicara mengenai good and evil. Bijaksana. Filosofi berbicara tentang wise and not wise. Yang dibicarakan oleh filsafat adalah bijak atau tidak. Yang dibicarakan oleh ilmiah adalah tahu atau tidak tahu. Yang dibicarakan oleh moral adalah baik atau jahat. Yang dibicarakan oleh psikologi, yang dibicarakan oleh semua pengetahuan di dunia dan kultur, semua adalah lapisan kedua. Lapisan pertama adalah life or death, hidup atau binasa. Ini baru tentu betul-betul bijaksana. Dan ini hanya satu-satu yang betul-betul benar. Maka engkau berada di dalam ilmiah, di dalam politik, engkau bicara di dalam filsafat, di dalam segala sesuatu, di dalam moral, silakan. Di dalam agama. Tapi kembali kepada Alkitab. Hidup atau mati.
binasa atau hidup kekal. Inilah pengetahuan dan inilah satu dalil yang utama melebihi semua. Apa gunanya engkau mempunyai banyak pengetahuan tapi mati? Apa gunanya engkau mempunyai banyak untung tapi mati? Apa gunanya engkau mempunyai bijaksana tapi mati? Tuhan Yesus datang ke dunia supaya barang siapa yang percaya kepada jangan binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Bukan jangan bodoh menjadi pintar, itu akademik. Jangan mati menjadi hidup, itu Injil. Gereja kalau hanya mementingkan pengetahuan akademik dan tidak mengabari Injil, gereja itu pasti menyusut. Gereja reform di Skotlandia anggotanya sedikit sekali. Gereja reform di Amsterdam sedikit sekali. Karena apa? Akademik kuat, tapi kuasa menyelamatkan orang dari mati menjadi hidup tidak ada. Saya tidak takut, karena saya tahu Injil masih berada di sini. Api masih berada di sini. Kita harus berjuang untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mengapakah begitu banyak gereja itu sudah menjadi mati, tetapi akademinya masih tinggi? Karena mereka lost the first principle. This is gospel. Gospel is concerning life or death, eternal life or everlasting perishment. Saudara-saudara, binasa selama-lamanya atau hidup kekal. Ini yang ditentukan jauh lebih penting daripada mengetahui baik dan jahat. Mengetahui moral, mengetahui epistemologi, itu lapisan kedua. Saudara-saudara sekalian, dan pada waktu Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, engkau tidak boleh makan buah terlarang itu. Di dalam taman itu ada pohon hidup, ada pohon baik dan jahat. Adam pilih yang ini, sehingga Yesus datang mengembalikan yang ini. Gereja harus mengetahui seluruh perjanjian lama, karena Adam sudah jatuh ke dalam dosa, maka yang dibicarakan baik dan jahat, baik dan jahat itu namanya Taurat. Tapi itu lapisan kedua. Taurat adalah tambahan. Paulus berkata Taurat bukan yang asli, yang kekal, itu tambahan. Kenapa perlu Taurat? Karena manusia berdosa. Manusia berdosa perlu mengetahui apa itu dosa, maka diberikan Taurat. Tapi Taurat tidak menyelamatkan. Taurat tidak memberikan hidup. Taurat hanya memberikan kutukan. Taurat hanya memberikan sesuatu vonis. Engkau berdosa, upah dosa adalah maut. Itu Taurat. Hanya Yesus Kristus berkata, barang siapa yang mati dalam dosa, datanglah kepadaku, karena upah dosa adalah maut. Hanya karunia Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita adalah hidup yang kekal. To bring back from academic and moral second layer, return to the first layer, hidup atau mati. Selain ini pada waktu Alkitab mengatakan dari Adam berdosa, sudah makan buah terlarang, Tuhan panggil dia, di manakah engkau Adam? I walk in the garden, I listen to your word, I become afraid and I escape myself, I hide myself. Ini kalimat-kalimat orang berdosa. Aku berjalan di taman, gerak seperti biasa, dengar suaramu menjadi takut. Manusia kalau tidak berdosa, mengapa takut Tuhan? Kalau engkau naik sepeda motor ada SIM, kenapa takut polisi? Engkau takut karena engkau sudah melanggar. Manusia bergerak seperti biasa, mendadak dengan suara Tuhan, takut something wrong in your life. Adam sudah salah, sudah berdosa, maka perasaan takut pertama kali timbul di dalam emosi dia. Sesudah itu dia meminggirkan diri, lalu menudung diri, menyimpan diri, menyembunyikan diri. Itu namanya ateisme. Setelah berdosa, takut kepada Tuhan, timbul ateisme. Ateisme seperti sesuatu burung unta yang melihat musuh datang, cepat-cepat gali lubang, masukkan kepala. Saya tidak lihat musuh, maka musuh tidak ada. Itu kebodohan yang luar biasa. Ateisme seperti orang menutup matahari dengan kedua tangan. Dan sekarang saya tidak lihat matahari, maka matahari tidak ada. How can you escape from God? How can you deny His existence? Setelah itu Tuhan bilang, keluar. Engkau tidak usah menyembunyikan diri lagi. Sekarang berdiri di hadapanku. Engkau sudah melanggar. Sekarang dengar kalimat di bawah ini. Saya akan menyelamatkan engkau. Tetapi evil one will be the enemy of the Holy One. Evil one, setan. The Holy One, anak darah Maria.
Ular akan bermusuh dengan keturunan daripada perempuan, dan benih perempuan akan bermusuh dengan benih daripada ular. The enmity is set forever and ever. Saudara-saudara, sekarang sudah ditetapkan sesuatu kebencian satu dan lain yang tak habis-habis. God is love, but the enmity is in between the Son of God and the son of Satan. Saudara-saudara, benih ular akan membenci akan benih perempuan. Benih perempuan akan melawan akan benih ular. Ini sudah menjadi suatu ketetapan yang tidak bisa dibongkar. Itu sebab engkau mau bikin perdamaian di dunia, mimpi. Engkau mengharapkan dosa tidak ada, omong kosong. Peperangan dunia pertama yang besar, peperangan dunia dua yang lebih besar. Tapi bagi saya ini peperangan kecil. Peperangan yang paling besar adalah Harmagedon. Jadi waktu Tuhan Yesus datang kembali, semua peperang di daerah dekat Yerusalem, itu peperangan tidak ada solusinya. Peperangan Vietnam bisa selesai, peperangan Korea bisa selesai, peperangan Civil War Amerika bisa selesai. Grant sama Lee, dua jenderal bisa tanda tangan bersama. Peperangan Jepang lawan Asia bisa selesai. Peperangan Hitler, Mussolini, Jerman sama Italia bisa selesai. Tapi peperangan di Harmagedon tidak mungkin selesai. Alkitab mengatakan ini peperangan yang terbesar sepanjang sejarah. Saudara-saudara, karena tabrak. Kenapa tabrak? Karena sama tempat, sama waktu, dua yang keras berada di situ. Hanya Yesus Kristus yang menjadi pendamai. Alkitab mengatakan Yesus di dalam Injil Matius pasal 5 berkata, cintailah musuhmu, doalah bagi mereka yang menganiaya engkau. Kalimat ini tidak mungkin muncul daripada sastra dan literatur orang Yahudi. Pada waktu zaman Paulus ada orang akademis seperti Gamaliel. Sebelum Gamaliel ada Hillel. Sebelum itu terus di terakhir ada Musa. Dari Musa sampai zaman Hillel sampai zaman Gamaliel menghasilkan perdamaian, menghasilkan sumbangsi untuk memperdamai dunia. No possibility. Itu semua tidak mungkin. Makin akademik, makin membenci yang lain. Saudara-saudara, tadi waktu Yesus Kristus datang, dia mengatakan Fatsal 5, Yesus sudah mengatakan cintailah musuhmu, berdoalah untuk mereka menganiaya engkau. Tetapi setelah pasal 20 lebih, Yesus naik di atas kayu salib. Dia menjalankan, Bapa ampuni mereka, karena apa yang mereka berbuat mereka tidak mengetahui. The only one say that and the only one practice that is Jesus Christ. Di dalam sejarah hanya satu orang bisa membicarakan hal itu dan sanggup melaksanakan apa yang dibacakan oleh dia sendiri, Yesus Kristus. Itu sebab di Yesaya pasal 9 ayat 6, for unto us a child is born, a baby is given. Ada seorang anak bayi dilahirkan, seorang anak laki-laki dikaruniakan berkia. His name is Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Namanya adalah yang ajaib, adalah penasihat. Nama dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Nama dia adalah Bapa yang kekal. Nama dia adalah Raja Damai. Deliver us from the evil one. Saya membaca ayat-ayat Alkitab, selalu tanggapan sama tafsiran daripada sudut yang berbeda dengan semua pentafsir Alkitab. Saya berkata kepada saudara-saudara, engkau boleh menganggap mereka, engkau boleh menganggap engkau sedang berbuat baik. Pada waktu engkau paling baik, paling menganggap diri baik, engkau paling dekat dengan si jahat itu. Jangan melihat jahat itu cuma satu kecelakaan, kerugian, penyakit, kebahayaan jasmani. Saudara-saudara, lihatlah si jahat itu akan mengkaitkan engkau dengan rencana yang melawan Tuhan untuk selama-lamanya meninggalkan engkau, supaya engkau berpisah dengan muka Allah yang kekal. Tapi kita mengetahui bahwa kita tidak akan gagal. Yang paling boleh kita gagal, tubuh kita dibunuh. Paling bisa kita gagal, kita akan dihancurkan secara kedagingan. Yang disebut bijaksana selalu adalah kalimat lain daripada ketakutan. Saudara-saudara, seumur hidup saya tidak takut. Saya berani dengan bijaksana, bukan berani dengan sembarangan untuk mengatakan kalimat yang penting. Kalimat-kalimat yang dikatakan oleh Yesus boleh dibenci tapi tidak bisa didebat.
Saya mengatakan tidak ada pendiri agama yang mati bagi penganutnya. Sokrates tidak mati untuk muridnya. Hanya Yesus Kristus mati untuk seluruh dunia. Dengan kalimat yang tegas-tegas, memang itu sangat membahaya. Sampai hari ini saya mengetahui saya telah jujur, sungguh-sungguh mengabdi Tuhan dan berkhotbah dengan setia melayani Tuhan. Tuhan pelihara sampai hari ini sebelum menjadi orang martir. Saya dari muda sudah berkata, Tuhan, kalau mungkin pilih saya menjadi orang dibunuh karena Injil. Sampai hari ini belum dikabulkan oleh Tuhan. Tapi saya sudah siap dari hari permulaan. Kita berperang bukan dengan orang yang kaya, orang berkuasa, orang biasa. Kita berperang dengan di belakang itu. There's an evil one outside, evil one beyond, evil one behind. Itu yang kita berperang. Saudara Kristen tahu tidak? Yang jahat itu pasti gagal akhirnya. Tapi sebelum akhirnya, sebelum gagalnya, cakarnya besar. Sebelum akhirnya, sebelum dia akhirnya harus mutlak takluk, dia akan menjadi galak luar biasa. Sekarang setan terus bekerja dengan cara-cara yang menakutkan kepada orang Kristen. Untuk menyatakan dia tidak lama lagi akan hancur total. Alkitab di dalam buku terakhir, buku Wahyu mengatakan dia dicambak turun dari surga. Maka dia dengan marah sekali pergi ke tengah-tengah kamu. Setan si jahat itu, the evil one, was cast out from the throne of God, from heaven. And he was so angrily, so great is his wrath to go into among you. Dia dengan kemarahan yang besar sekarang turun kepada kita. Kita berada di peperangan rohani, saudara-saudara. Jangan kira kekristenan akan selalu enak seperti naik limusin lalu mencapai kemenangan dengan lancar. Tidak. Kita akan dianiaya, akan dihina, dan akhirnya jangan takut. Tuhan berperang dengan iblis dengan kalimat yang penting. Benih ular akan melukai tumitnya, dan benih perempuan akan melukai apa? Kepalanya. Jadi setan akan melukai tumit. Apa itu tumit? Yaitu di bawah kaki daripada seseorang. Yesus Kristus akan dilukai tumitnya oleh setan. Tetapi setan akan dilukai kepalanya oleh Yesus Kristus. Yang satu tumit, yang satu kepala. Setan akan menghancurkan kaki Yesus. Yesus akan meremukkan kepala dia. Yang mana yang menang? Saudara, engkau menjadi peperangan rohani. Engkau melayani Tuhan. Saya selalu ingat dari umur 7. When I pray, this is a spiritual war. When I preach, this is a spiritual war. Setiap kali saya memimpin kebaktian khususnya penginjilan, saya doa lebih banyak dari lain. Karena di dalam penginjilan perlu kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan jauh lebih daripada memimpin kebaktian hari Minggu. Waktu saya khotbah di sini hari Minggu, semua sudah Kristen. Saya tidak usah perang dengan engkau. Dan engkau juga di belakangnya setan tidak berani apa-apa. Karena engkau sudah Kristen. Tapi pada waktu saya mau merebut orang bukan Kristen menjadi Kristen, di belakang mereka itu setan yang melawan Tuhan. My God is opposed to the Satan, the evil one beyond that. Di belakang orang mendengar Injil ada setan, the evil one. Dan di dalam peperang itu saya hanya menjadi hamba Tuhan. Saya kalau memihak Tuhan, saya tak boleh kompromi. Kalau saya tidak kompromi, saya bahaya. Kalau saya bahaya, saya harus sedia mati untuk Tuhan. Inilah cara pelayanan saya selama 57 tahun. Biar Tuhan menyatakan kemenangan. Pada waktu setan pasti akan kalah. Dan kita melihat kepada detik terakhir. Tidak usah takut sekarang bagaimana dia marah. Silakan marah. Karena engkau akhirnya akan kalah. Saya bagaimana melihat hari terakhir kemenangan Tuhan secara total. Saya tidak usah komentar karena apa yang mereka ancam kepada saya. Saudara-saudara, waktu saya masih muda sekali. Masih di Tiongkok umur 9,5. Saya dengar seorang pendeta mengatakan satu hal yang lucu sekali. Dia mengatakan, setan kalau datang ketuk pintu, jangan takut. Asal engkau menemukan Tuhan masih di hatimu, biar dia ketuk saja. Tapi kalau engkau melihat Tuhan tidak di hatimu, dia ketuk pintu, matilah kamu. Nah, saya dengarkan umur 9, dia bilang setan ketuk pintu, buka pintu.
Siapa? Buka pintu. Siapa kamu? Setan. Mati gua. Setan di luar pintu. Tunggu apa? Cepat buka pintu. Engkau lihat Yesus di dalam. Engkau datang kepada Yesus. Tuhan Yesus, tolong ya. Ada yang buka, mau ketuk pintu. Tolong Tuhan Yesus yang bukakan pintu. Cepat buka pintu. Engkau bilang, tunggu. Engkau mulai keras karena ada Yesus. Nggak usah takut kan. Tunggu. Apa tunggu? Cepat. Yesus yang buka pintu. Yesus tolong buka pintu. Waktu Yesus pergi buka pintu, begitu pintu dibuka, setan melihat kok bukan Stephen Tong yang datang Yesus. Maaf, nomornya salah. Pendeta itu lucu sekali. Setan akan teriak, maaf ya, nomornya salah, langsung lari. Yesus tutup lagi, menyertai engkau lagi. Saya mempunyai kesan, I don't care how furious is Satan, but I know my Lord is with me. Amin. Saya tidak perlu setan bagaimana galak. Saya tahu Tuhan menyertai aku. Setelah aku selesai tugas seumur hidup, dengan berani saya akan melihat akhirnya kepala pecah dari setan dan tumit Yesus yang luka, yang menjadi juru selamat, menjadi pengampunan dosa atas kayu salib untuk menerima saya. My Lord has suffered. Tuhan kita sudah dilukai, tetapi tumitnya setan akan dilukai kepalanya. Saudara-saudara, di dalam peperangan yang begitu sengit, kebahayaan begitu besar, khususnya hari ini orang yang sebenarnya Tuhan, saya naik mobil kasih selamat, suruh dia pergi ke Irak, nggak berani. Orang Kristen yang di situ yang menjadi wakil kita. Orang Kristen yang di Irak, yang di Iran, yang berada di Afghanistan, yang mendapat sengsara dari ISIS. Itulah wakilmu, wakilku. Itu yang representatif orang Kristen sungguh-sungguh. Kalau Tuhan telah begitu menganugerahi Indonesia, lalu segala kelemahan daripada kekristenan diberikan toleransi dan juga kejahatan ditahan oleh Tuhan begitu rupa. Itu hanya karena kita terlalu lemah, bukan karena kita hebat. Orang Kristen terlalu lemah sementara ditoleransi seperti ini. Tapi kalau kita dianiaya seperti ISIS, seperti di Irak dan sebagainya, bisakah engkau tahan? Ingatlah, di dalam keadaan bagaimanapun, jangan kompromikan iman. Kita tetap setia kepada Tuhan. Karena kita mengetahui yang disebut semua sama itu tidak ada. Di belakang dari kebajikan itu ada si jahat yang membelakangi. Dan kita kalau melihat itu semua jelas, kita kembali membaca setiap ayat, kita membacanya lain sekali. Bapa kami yang berada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di dunia seperti di surga. Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami sudah mengampuni dosa orang lain. Jangan membiarkan kami masuk ke dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari si jahat itu. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hari ini saya mengakhiri semua doa sampai sisa, kembalikan kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan berkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Sekali lagi Engkau mengingatkan kami berada di dalam permusuhan yang sudah ditetapkan. Kami tidak mungkin mencapai perdamaian sebelum Kristus datang kembali. Kami harus menghadapi aniaya jika Tuhan telah memimpin dan mengizinkan. Beri kekuatan kepada kami menjadi orang yang sungguh-sungguh mencintai-Mu, berjalan di dalam kehendak-Mu. Kiranya kehendak-Mu terjadi. Kerajaan-Mu tiba. Kiranya Engkau melepaskan kami daripada si jahat. Dan jangan membiarkan kami masuk ke dalam jerat dan ke dalam pencobaan iblis. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berterima kasih dan berdoa. Amin.
Amin.